Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afrian Nur Rahmat dengan NIM 230101020007 program studi sistem informasi. Kali ini akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah testing dan implementasi sistem dengan dosen pengampu itu Pak Azlan Irwan, Eskom, Mkom. Universitas Siber Asia semester ganjil 2004-2025. Oke, pada kali ini akan berceritakan tentang sebuah perusahaan yang akan mengadopsi sistem manajemen inventaris, menggunakan sistem manajemen inventaris baru guna meningkatkan efisiensi operasional. Dan dalam proses pengujian dan implementasinya, penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek kualitas sistem serta strategi pemeliharaan. Di antaranya itu pengujian dan maintenance, setelah itu ada tindakan perbaikan. Pengujian dan maintenance pada bagian ini adalah jika kita untuk menilai kehandalan dan performa sistem selama fase pengujian, terdapat langkah-langkah yang dapat dilakukan, yaitu load testing atau pengujian beban. Yaitu pengujian memastikan sistem dapat menangani jumlah transaksi atau data yang diharapkan dalam kondisi normal atau periode puncak atau jam sibuk. Kemudian adalah stress testing atau pengujian stres, di mana pengujian ini mengevaluasi kinerja sistem di bawah kondisi ekstrim seperti peningkatan beban yang di luar kapasitas normalnya. Kemudian ada reliability testing atau pengujian kehandalan, yaitu pengujian yang memeriksa konsisten sistem dalam menjalankan fungsinya tanpa kegagalan selama periode waktu tertentu. Kemudian ada security testing atau pengujian keamanan. Pengujian keamanan yaitu memastikan sistem aman dari ancaman eksternal dan internal. Kemudian ada usability testing atau pengujian usabilitas, di mana pengujian ini mengevaluasi kemudahan pengguna sistem oleh pengguna akhir. Skenario uji coba dalam implementasi sistem manajemen inventaris ada dua, yaitu skenario pertama, integrasi dengan sistem lama, di mana sistem baru harus berintegrasi dengan sistem manajemen inventaris yang lama yang masih menggunakan di beberapa departemen. Lalu ada memastikan data yang ditransfer antara sistem lama dan baru akurat serta konsisten. Melakukan verifikasi bahwa data dapat mengalir dengan benar antara kedua sistem. Dan skenario kedua yaitu peningkatan beban pengguna, di mana sistem harus menangani peningkatan jumlah pengguna secara signifikan pada saat periode beban puncak atau peak hour. Kemudian, memastikan sistem tidak mengalami penurunan performa atau kegagalan saat beban meningkat. Dan pengujian beban dan stres tes diperlukan untuk memastikan dapat menangani peningkatan beban tanpa masalah. Jenis pengujian untuk memastikan keberlanjutan kinerja sistem, diantaranya itu uji kinerja berkala, di mana pengujian ini dilakukan secara tetap dapat menangani beban kerja yang diharapkan tanpa penurunan performa. Kemudian ada uji keamanan, yaitu memastikan sistem aman dari ancaman eksternal dan internal. Pengujian mencakup terhadap kerentanan serangan cyber dan akses tidak sah untuk melindungi data dan integritas sistem. Lalu masuk pada tindakan perbaikan. Perbedaan maintenance preventif dan korektif. Maintenance preventif adalah tindakan pemeliharaan yang dilakukan secara teratur untuk mencegah terjadinya masalah atau kegagalan pada sistem. Contoh dari tindakan maintenance preventif ini adalah pembaruan perangkat lunak,
pemeriksaan rutin, pemantauan sistem, pembersihan, dan pencadangan data atau backup data. Dan berikutnya adalah maintenance korektif, di mana tindakan yang dilakukan adalah tindakan perbaikan setelah terjadi masalah atau kegagalan pada sistem. Contohnya yaitu memperbaiki bug, memulihkan data yang hilang, atau mengganti perangkat keras yang rusak, atau uh, melakukan pemulihan data tadi ya. Sudah. Oke, selanjutnya adalah jika terjadi penurunan performa sistem setelah beberapa bulan penggunaan, langkah-langkah yang akan diambil yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, di mana menganalisa log sistem, metrik kinerja dari grafik performa kerja history, terus kemudian mencari tahu dari pengguna, itu dengan feedback pengguna untuk mengidentifikasi penyebab penurunan performanya. Kemudian melakukan diagnosis, di mana diagnosis ini dapat menentukan akar masalah atau root cause-nya, apakah terkait dengan perangkat keras, atau perangkat lunak jaringan, atau basis datanya. Setelah itu masuk ke dalam proses perbaikan, yaitu mengambil tindakan perbaikan yang sesuai dari hasil diagnosanya, seperti misalkan mengoptimalkan kode, meningkatkan kapasitas perangkat keras, atau memperbaiki konfigurasi sistem, atau memperbaiki konfigurasi database, atau mengoptimalkan query database. Kemudian lakukan pengujian. Lakukan pengujian ulang setelah perbaikan untuk memastikan bahwa masalah telah teratasi dan performa sistem kembali normal. Untuk memastikan sistem manajemen inventaris berjalan dengan baik, langkah-langkah yang akan dilakukan yaitu pemantauan berkelanjutan, di mana pemantauan berkelanjutan ini menggunakan alat pemantauan atau monitoring tools untuk memantau kinerja sistem seperti penggunaan CPU, memori, dan jaringan secara real-time untuk mendeteksi potensi masalah sebelum menjadi kritis. Berikutnya adalah pemeliharaan rutin, yaitu melakukan pemeliharaan preventif secara berkala, seperti pembaruan perangkat lunak, membersihkan data, dan pemeriksaan sistem untuk mencegah kegagalan sistem. Lakukan uji kinerja secara berkala untuk memastikan bahwa sistem tetap berfungsi dengan baik setelah pembaruan atau perubahan data. Setelah itu, pelatihan pengguna. Memberikan pelatihan kepada pengguna akhir atau end user dapat melakukan pelatihan kepada end user tentang cara menggunakan sistem dengan benar dan efisien, dapat membantu mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian adalah rencana darurat. Cadangan data atau backup data, yaitu melakukan pencadangan data secara berkala dan menyimpan salinan cadangan di lokasi yang aman, baik secara lokal maupun di cloud. Kemudian memastikan bahwa proses pencadangan dan pemulihan data diuji secara berkala untuk memastikan bahwa data dapat dipulihkan dengan benar. Selanjutnya itu prosedur pemulihan bencana atau disaster recovery plan, itu menyusun dan mendokumentasikan prosedur pemulihan bencana yang mencakup langkah-langkah untuk memulihkan sistem jika terjadi kegagalan besar seperti kerusakan server atau kehilangan data. Menguji rencana pemulihan bencana secara berkala untuk memastikan bahwa prosedur tersebut efektif dan dapat diimplementasikan dengan baik dan cepat. Lalu ada redundansi sistem. Dengan mengimplementasikan redundansi pada komponen kritis sistem seperti server, jaringan, dan penyimpanan data,
Redundansi dapat membantu memastikan bahwa jika satu komponen gagal, komponen lain dapat mengambil alih tanpa mengganggu operasi. Kemudian menggunakan load balancer untuk mendistribusikan beban kerja di antara beberapa server, sehingga jika satu server mengalami masalah, server lain dapat menangani beban tersebut. Umpan balik dari pengguna akhir dapat dikumpulkan melalui berbagai cara, seperti survei dan kuesioner, yaitu mengirimkan survei kepada pengguna untuk mengumpulkan umpan balik tentang pengalaman mereka menggunakan sistem. Lalu ada sesi wawancara, mengadakan sesi wawancara dengan pengguna untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang masalah dan saran perbaikannya. Lalu menggunakan forum umpan balik, itu membuat forum atau saluran komunikasi di mana pengguna dapat dengan mudah memberikan umpan balik dan melaporkan masalahnya. Lalu analisa data penggunaan. Data yang sudah kita kumpulkan yaitu dianalisa menggunakan analytic tools untuk memahami pengguna berinteraksi dengan sistem dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi nggak kesep. Dari capek-capek nggak kesep. Ya, ulang lagi.